signaling molekul, ya, bagaimana teknologi baru redox signaling molekul itu bekerja dan juga terkait dengan masalah-masalah yang sebetulnya kita belum memperoleh solusi. Ya, oleh karena itu saya coba kaitkan dengan pengetahuan yang sempat kami pelajari dan juga alami di dalam melakukan pertolongan kepada setiap pasien-pasien saya, ya. Kemudian masalah-masalah kesehatan dan keselamatan dari kehidupan kita ini, maka saya coba menyampaikan beberapa slide awal, ya, kaitannya itu. Mudah-mudahan tidak membingungkan, tetapi saya akan usahakan bagaimana memberikan satu pandangan bagi perspektif kesehatan dan keselamatan dari kehidupan kita. Ya, izinkan saya menyampaikan share screen ini untuk nanti bersama-sama menyimaknya. Ya, ini screen saya. Nah, saya mengambil, ya, judul pada setiap hari Senin, ya, jam 4 sampai jam 5 WIB, ya, atau jam 5 sampai jam 6 WITA bagian waktu Indonesia Tengah, ya, waktu Indonesia Tengah. Saya mengambil judul Redox Signaling Molekul untuk kesehatan dan keselamatan kehidupan sel. Jadi secara berkesinambungan saya akan berusaha menyampaikan apa hubungannya dia dengan kesehatan dan keselamatan sel. Maka itu mungkin penyampaian saya ini tidak biasa didapatkan, tetapi saya rasa sangat logik atau sangat rasional kalau kita mulai bicarakan. Karena pemahamannya memerlukan perhatian yang sangat khusus, ya. Nah, mengapa saya menulis seperti ini? Nah, ini dasarnya adalah karena saya diberi kesempatan untuk mempelajari sebagai kesehatan itu dari dokter umum, spesialis penyakit dalam, sebagai konsultan, dan penghargaan dari organisasi Vitasim ini. Kemudian saya sudah pensiun di Rumah Sakit Sanglah dulu, ya, sekarang Profesor Murah, Rumah Sakit Profesor Murah. Dan sampai saat ini kami masih membantu di rumah sakit pemerintah karena masih sangat langka konsultan hematologi dan onkologi medik di Indonesia. Ya, kami salah satu orang yang mungkin hanya di bawah 200 orang, ya, konsultan hematologi untuk Indonesia. Ya. Kemudian kami masih dibutuhkan, ya, sertifikat konsultan kami masih dibutuhkan oleh rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit swasta untuk penanganan kanker. Nah, dalam keseharian kami praktik sebagai seorang spesialis penyakit dalam, ya, penanganan kanker dan penyakit darah yang hampir 90% meninggal pasiennya dalam waktu yang cukup singkat kami rawat, ya, karena tidak bisa lagi ditambah karena mereka sudah terlalu rusak, ya, sistem dari yang ada di kesehatan tubuhnya. Nah, oleh karena itu saya mengembangkan namanya kesehatan paliatif yang menyeluruh. Apa tujuannya? Adalah untuk menyelamatkan kehidupan pasien yang sudah terminal itu, ya, dengan cara apa? Yaitu pengetahuan-pengetahuan tradisional, kesehatan tradisional klasik. Yang mana kesehatan tradisional klasik itu adalah menyelamatkan jiwa keabadian dari manusia itu. Kemudian tradisi kesehatan medik modern kami pelajari. Jadi di sini tradisi kesehatan medik modern hanya sebatas pada tubuh fisik manusia yang disertai oleh jiwa pemikirannya, kehidupan sementaranya. Yang hasilnya makin lama makin banyak kami menemukan masalah, yaitu masalah pencapaian kehidupan keabadian
tidaklah harmonis karena sangat-sangat berat ya untuk mencapai harmonis itu. Oleh karena itu, secara antropologi kesehatan, mulailah sekelompok pelayan-pelayan medik modern ini mulai menghargai. Mungkin tradisional klasik masih diperlukan dalam setiap perawatan medik modern. Sehingga mulai muncul gerakan bagaimana kita melakukan kesehatan, keselamatan kehidupan dengan cara postmodern. Nah, di dalam postmodern itulah saat ini sedang dikembangkan namanya tradisional medik terintegrasi. Ya, oleh karena itu, walaupun kami menyampaikan ini tradisional medik terintegrasi postmodern, peralatan sebelumnya kami tidak tinggalkan. Pengobatan klasik, ya, pengobatan modern, pengobatan komplementer, ya, kemudian ada tradisional medik terintegrasi postmodern. Yang goal perawatannya adalah keharmonisan di bumi dan juga nantinya keselamatan kehidupan keabadian kita sebagai bagian dari keabadian ini sendiri. Ya, bagaimana kami menerangkan itu? Sangat dibantu dengan pengetahuan bioteknologi yang baru ini, yaitu pengetahuan tentang redox signaling molekul. Kenapa? Karena redox signaling molekul itu adalah dasar kesehatan kehidupan sel. Nah, dasar kehidupan sel ini, dia akan mengkomunikasikan kondisi selnya masing-masing dan kemudian menjaga harmonisasi alami dari setiap sel dan hubungannya dengan jaringan, dengan organ yang lain. Nah, sehingga pemahaman tentang redox signaling molekul ini sangat penting bagi dunia tradisional, modern, maupun pada postmodern nantinya. Ya, saya akan berikan sedikit contoh. Ada seorang penderita human immunodeficiency virus. Dia akan mengalami namanya Kaposi sarkoma. Apa penyebabnya ini? Penyebabnya ini adalah virus. Virusnya sudah diketahui. Tapi pengobatannya belum bisa tuntas. Nah, kenapa belum bisa tuntas? Nah, mereka itu sudah lebih cepat meninggal ketimbang dia sebelum mencapai keharmonisan atau tujuan yang sebenarnya kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, kita coba teliti lebih jauh lagi. Banyak sekali virus yang menyebabkan terjadinya banyak sekali penyakit. Virusnya diketahui. Solusinya apa? Sampai saat ini antivirus terbatas sekali yang bisa kita ketahui. Apa salahnya kalau kita memulai memperbaiki pengetahuan kita dengan teknologi yang baru muncul untuk memperbaiki hal ini? Coba saja lihat, bayangkan banyak jenis virus sudah diketahui mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, apalagi tua ya, sudah tidak punya imun sistem. Karena virus itu sendiri menginfeksi antivirusnya yang ada di dalam, yaitu limfosit dan sel monosit. Bagaimana upaya kita? Nah, inilah hal-hal yang sangat penting yang perlu kita dengarkan. Ya. Nah, kemudian aktivitas virus di dalam tubuh. Begitu banyak dia. Dia memasuk ke dalam tubuh, menetralkan kondisi itu sehingga bisa bekerja sama dan kemudian melawan bagaimana efek imun yang ditimbul sebagai respon dari imun kita. Dia memfasilitasi sangat kompleks, ya. Nah, ini salah satu contoh. Virus itu tidak punya badan, dia punya partikel-partikel virus. Jadi kita sangat sulit memahaminya. Dan dia berbiaknya dibantu oleh sel inang di mana dia berada.
Nah, dari sel inang ini DNA kita lah yang dirubah untuk menghasilkan produk virus. Dan setelah produk itu ada, virusnya lahir dia dari produk itu. Dikerjainlah sel inang kita oleh virus ini. Ya. Nah, bagaimana dia proses itu? Terjadi proses kerusakan DNA. Nah, umumnya secara alami DNA itu bisa di-repair, diperbaiki. Namun kalau terinfeksi virus, arah repairnya tidak pas. Sehingga tidak kembali lagi seperti kondisi sel inang yang sebelumnya. Nah, akibatnya hancurlah tubuh kita. Mulai sistem tidak stabil, tidak bisa berimbang. Nah, ketika sudah tidak berimbang lagi, muncullah hasilnya yaitu kerusakan di dalam sel. Dan kerusakan di dalam sel ini terkait dengan jaringan dan organ, mulailah muncul yang namanya berbagai keluhan dan berbagai peristiwa perubahan struktur yang kita sebut sakit. Tahapannya sangat panjang. Nah, tahapan yang panjang ini sering kita abaikan. Akibatnya apa? Sesudah berat baru kita tahu. Ujung dari infeksi itu bisa saja menjadi kanker. Kita sibuk mengurus kanker, penyebab dasarnya tidak. Sehingga tetap saja masih muncul kanker-kanker baru dari perkembangan ini. Ya. Nah, karena apoptosis, program kematian sel yang seharusnya diganti baru, itu dirubah oleh virus. Ya, akibatnya dia akan memanfaatkan sel inangnya sendiri untuk menghasilkan dirinya. Ini banyak sekali keluhan-keluhan yang akan ada dan terjadilah infeksi yang laten, kemudian sel cycle-nya akan terputus, ya, kemudian dia akan mendeteksi imun dan merubah sistem respon imun kita yang kemudian ekspresinya berbagai macam keluar dan kita sibuk mengurus hasil-hasil yang sudah mereka lakukan dan kita tidak pernah habis menyelesaikan virus itu sendiri. Sebetulnya agak malu dikit ya. Kita tahu ada infeksi virus. Namanya kita tahu. Ini disebabkan oleh virus yang kita ketahui. Namun, solusinya terkadang berbeda. Kita tidak bisa. Nah, oleh karena itu, di sini kami tawarkan pengembangan redox signaling bahwa di dalam sel itu ada mitokondria. Mitokondria kita pahami di sini dulu sehingga kita mengerti nanti mengenai RSM itu, redox signaling molekul itu. Sel kita terdiri dari banyak organel. Nah, organel ini yang cukup penting yang kita mau bicarakan sekarang adalah mitokondria yang kuning-kuning ini. Ya, yang kuning-kuning ini. Jadi, yang kuning-kuning ini adalah mitokondria. Mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah dapur dari sel. Dia akan menghasilkan ATP. ATP itu adalah sumber energi dari sel ini. Nah, waktu dia menghasilkan ATP, ini ATP itu dia hasilkan 98% adalah ATP. 1-2% dia menghasilkan reaktif oksigen spesies. Wajarlah ya, kalau kita sudah habis masak, pasti ada oksigen yang terbuang energinya. Elektronnya terbuang. Nah, ini sangat reaktif. Inilah yang sering menghancurkan sel itu. Dan dia menghancurkan sel ini melalui DNA. DNA-nya yang dirubah, mengalami transformasinya, dan kemudian selnya akan mati. Namun bersamaan dengan ROS ini, bersamaan ada sel signaling yang lain, ada reduksi spesies. Yang hebatnya di dalam sel itu, ROS ini adalah sebagai radikalnya yang membunuh, menghancurkan, radikal bebasnya.
Sedangkan RS adalah antioksidannya, anti radikal bebasnya. Bagaimana susunannya ini? Ini adalah satu molekul yang sangat seimbang. Dia tidak boleh terlantar keseimbangannya yang seperti saya bilang ini tadi ini. Nah, keseimbangan modelnya ini. Keseimbangan ini akan terus terjadi. Ketika keseimbangan penghancuran dan peleburan dari sel ini terjadi, maka di sanalah sel itu mati pada waktunya, tumbuh pada waktunya. Hebat sekali ya. Dan itu berjalan secara alami pada hampir semua sel. Karena memang ada sel yang hidupnya secara paten ya, dia secara stem cell misalnya. Dia akan bisa merenewal dirinya, bisa membelah dirinya menjadi hal yang sama, dan bisa menjadi sel yang berbeda. Itu hebatnya alam ini. Ya, di sanalah kami mempelajari sel-sel itu, dan dari hasil ini apa yang kita dapat nanti di sini. Penemuan baru itu adalah penemuan tentang ROS dan RS yang nanti membantu pemecahan sel, terbentuknya sel baru ini, dan ROS yang menghancurkan ini dalam kondisi seimbang pada umurnya. Jadi kalau pada masih muda, seimbang untuk terus tambah besar. Sedangkan pada orang tua, dia lebih banyak hancurnya daripada tumbuhnya. Oleh karena itu, molekul redox atau ROS dan RS ini sangat penting. Jadi ini posisinya sangat penting pada kehidupan sel. Nah, dari literatur yang kami baca, tanpa molekul keseimbangan ini, 5 detik saja dia tidak membuat ini, maka dia akan mati sel itu. Nah, sehingga dengan sekarang adanya molekul redox, redox RSM, redox signaling molekul ini, yang sudah bisa dibuat dari luar. Ketika kita rutin meminum redox ini, maka molekul ROS dan RS yang ada di dalam sel kita itu kekurangannya dapat dipenuhi oleh asiaridok dari luar. Nah, dengan pemenuhan itu bukan tidak mungkin fungsi sel yang tadinya buruk, dia akan mereverse kembali pada suatu sesi keseimbangan sel itu. Jadi pada satu sesi keseimbangan sel itu. Nah, inilah hebatnya sebetulnya perusahaan Asia Ridok ini. Kalau kita lihat dari cara kerja redox signaling molekul pada tubuh kita. Mereka itu baru 10% loh menghasilkan ini. Sudah mencapai 33 negara. Kita di Indonesia nanti yang ke-34, mudah-mudahan cepat. Sehingga makin banyaklah orang Indonesia yang nanti minum redox, sehingga kita bisa mencapai satu tingkat kesehatan dan keselamatan sel yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian di sini ada FDA approve. Perusahaan ini mendapatkan di-approve oleh FDA, Food Drug Administration. Nah, walaupun FDA tidak memberikan rekomendasi untuk penyakit, tetapi untuk sel oke. Nah, kita bisa berpikir, kalau selnya sehat, bukankah penyakitnya akan sirna? Gitu. Karena sebelumnya, teknologi sebelumnya, penyakit itu sudah ada yang ngobati dengan cara-cara yang biasa, nutrisinya, komponen yang masih kurang pada perjalanan panjangnya itu. Tapi etiologi penyebab dasar dari kerusakan itu adalah sel, itu belum ada yang menangani. Maka itu siapa yang mendengarkan presentasi ini, mudah-mudahan bisa terketuk untuk bisa
membantu pengobatan atau penyehatan dari orang itu untuk lebih baik. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, oleh karena itu, saya coba buka perusahaan itu bukan main. Syarat-syarat yang mungkin pada FDA 2000 item, baik pada produk, perusahaannya, sistem pemasaran sampai pada konsumennya, itu luar biasa. Jadi dengan pencapaian ini rasanya kok senang sekali kita bisa berbagi pada teman-teman lain yang sudah siap lah untuk mau mencoba dan memanfaatkan efek yang bagus ini. Ya, disitulah kami sangat tertarik ya dan kemudian coba membantu teman-teman untuk bisa memahami karena apa? Fungsi molekul redox yang kami baca dari perusahaan ini, yaitu dia akan membantu gain regulation. Dia akan memanage stres oksidatif yang terjadi dalam tubuh dan mencegah sel-sel itu dari kerusakan. Kemudian juga cell protection, dia mencegah dan memberikan kekuatan reaksi biokimia di dalamnya. Kemudian dia terjadi cell repair, perbaikan sel dan kembali menjadi di reverse kembali di recovery ya untuk membuat keseimbangan di dalam sel termasuk integritas dari sel-selnya satu dengan yang lainnya. Kemudian adaptive response, dia akan membantu sel kita itu untuk berkongsi ya dengan faktor-faktor stres yang lain dan juga pada stimulus-stimulus yang memicu terjadinya kerusakan. Jadi dia berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan sangat harmonis. Nah, kalau melihat hal seperti itu, jadi kekuatan molekul redox itu ada di mana? Jadi dia adalah melengkapi kebutuhan kehidupan sel tubuh manusia sehingga molekul redox itu yang berkurang pada setiap penambahan umur, maka dia akan bisa tertolong. Kemudian dia mengatur redox homeostasis pada kesehatan sel secara optimal. Sistem kehidupan sel diatur, diseimbangkan, komunikasi dan respons sel yang harmonis. Nah, disinilah apa yang sudah ditemukan hubungan antara redox signaling molekul dengan respon inflamasi pada sel-sel imun ya, kemudian pada respon sel innate immunity di mana sel natural killer cell, pembunuh sel alami ya itu bisa harmonis ya. Kemudian goal utama redox adalah energi kehidupan manusia. Karena tanpa redox, sel itu mati dalam 5 detik ya. Jadi bisa dipakai untuk kehidupan manusia, untuk vitalitas dan bagaimana kita bisa hidup yang sehat walafiat. Nah, inilah kekuatan molekul redox yang nantinya mungkin kita akan dapatkan kalau kita minum. Ya, disinilah pelajaran spiritual yang saya sempat baca. Ini orang Inggris yang menulis, ya ada. Bayangkan itu bagaimana lapisan tubuh kita tidak hanya fisik, tetapi juga lapisan-lapisan lainnya. Nah, di sini ada buku spiritual Hindu, yaitu bagaimana diceritakan bahwa manusia ini adalah tubuh ilusi. Badan fisiknya itu punya batas sebagai gerobak ini. Nah, ada nafsu emosi, kudanya. Pikirannya, tali kekangnya. Kemudian budi perasaannya adalah kusirnya yang mengetahui perjalanan tugas kehidupannya. Kemudian diri sejati penumpangnya, yaitu keabadian manusia itu sendiri. Nah, bagaimana untuk mengetahui hal yang kami ceritakan secara non-fisik itu sudah mulai diketahui. Ada ilmunya. Bagaimana kita belajar tentang hati nurani sebagai nahoda kehidupan. Karena nahoda kehidupan kita sebetulnya ada 3. 1 otak, yang kedua kehidupan jiwa ada di tengah-tengah alis ini,
dan kehidupan hati nurani ini ada kontrolnya di dada. Nah, bagaimana berlatih ini sehingga apa yang sudah kita bicarakan mengenai kesehatan tradisi klasik, kesehatan tradisi modern, kesehatan tradisi postmodern dengan ketiga kontrol tadi, otak, kontrol jiwa ada di kening kita, dan kontrol di hati nurani ini rasanya sangat logik bisa kita pahami. Kalau di Bali, kita berlatih tentang meditasi. Sekarang meditasi sudah mendunia. Karena di India, di mana-mana orang mulai paham bahwa bagaimana kita mau menyadari kehidupan yang sesungguhnya, kita dengan diam, mendiamkan kehidupan fisik, ya kecuali nafas ya tentunya, sama jantung kita. Nah, dengan begitu, maka kita pelan-pelan memahami kehidupan spiritual atau keabadian kita. Nah, kalau sudah mempelajari bagaimana susunan tubuh kita itu sangat harmonis. Struktur anatominya, fungsinya harmonis, dikaitkan dengan tradisi klasik, hari kelahirannya, karakter yang timbul, sifat-sifat menjalankan kehidupan, semuanya terkait dengan masalah sakit dan sehat. Nah, masalah sehat akan berubah sakit yang diketahui oleh tradisi modern, dia melalui beberapa tahapan. Tahapan organ beradaptasi, tahapan organ disadaptasi yang sering menimbulkan mulai keluhan-keluhan ketidakseimbangan, kemudian terjadi gangguan kesehatan awal, selanjutnya ada terjadi gagal fisik. Nah, semua itu sudah dipahami melalui mikronutrisi dan faktor stres dan faktor perilaku, di mana perilaku kita ada perilaku pengetahuan, ada nutrisi, ada relaksasi, pengetahuan untuk bagaimana kita menggunakan tubuh yang harmonis, ya. Kemudian apa upaya kita masih sangat terbatas, hanya memperbaiki sampai pada ketidakadaan gangguan kesehatan. Nah, namun disadaptasi dan adaptasi sebagai satu proses juga yang mengarah ke gagal fisik harus kita perbaiki. Bagaimana kita memperbaiki itu? Kita tidak melihat sel. Ini sel ya. Saya perhatikan lagi sel. Kita tidak melihat sel. Yang kita perhatikan diabetes, masalah utamanya gula. Gulanya tinggi, kita turunkan seolah-olah sudah selesai. Tapi komplikasi diabetes masih jalan. Darah tinggi diturunkan, komplikasi berikutnya masih terjadi. Begitu juga jantung, begitu juga kanker. Sudah di kemo, sudah dioperasi, sudah macam-macam itu, harmonisnya tidak didapat. Stroke-nya juga begitu, vitiligo kulit yang belang, dan lain-lain. Karena kita tidak memperhatikan sel. Makanya dengan perhatian yang khusus, ketika ada informasi Asia Ridok melengkapi kekurangan kita itu, maka ini kita harus sambut dengan gembira. Ya, harus gembira. Bagaimana tidak ya? Masalah sel adalah sumber dari kanker. Kita memperhatikan sesudah jadi kanker. Kankernya dihilangkan dengan operasi, sisanya dihilangkan dengan sinar, dan sisanya lainnya dihilangkan dengan kemo. Akibatnya yang normal juga kena. Lalu kalau kita selnya tidak, tetap saja DNA-nya di sini masih ada. Yang mengalami mutasi, dicobalah memperbaiki dengan berbagai macam cara detoksifikasi dari oksidan. Nah, air, garam, dan sebagainya. Nah, disinilah kami kombinasi dengan pendampingan paliatif yang menyeluruh supaya kehidupannya aman.
Sudah jelas-jelas orang ini mengalami hal yang berat sekali, yang tidak memungkinkan lagi untuk kita akan sembuhkan secara utuh. Sembuhkan mungkin fisik saja, sembuhkan mungkin jiwa sikap yang salah saja. Tapi bagaimana menyembuhkan rohani yang ingat dengan keabadian itu? Makanya kami kembangkan namanya paliatif holistik secara perspektif spiritual. Nah, untuk melengkapi itu, fisiknya sekarang kami tambahkan dengan memperbaiki selnya. Sehingga kalaupun nanti kanker ini sudah berubah, sudah diperbaiki, maka kalau selnya kita bikin harmonis, maka kankernya tidak akan tumbuh lagi. Cuman memerlukan waktu, makanya kalau nanti kita minum redox misalnya, jangan hanya minum sekali, 2 kali. Nggak mungkin lah mau ngerubah semuanya. Karena seluruh sel ini harus harmonis. Makanya minumlah dia paling tidak 6 bulan. Nah, dengan 6 bulan harapan berubah sedikit-sedikit, tapi perubahannya pasti lebih bagus. Nah, disinilah penemuan redox signaling molekul merupakan langkah awal dari bagaimana kita mau menyehatkan dan menyelamatkan tubuh kita. Nah, mudah-mudahan dari sampai di situ kita bisa mengerti dulu. Ya, ini yang pada hari ini sebetulnya ini yang kami ingin terangkan supaya kita benar-benar mengerti di mana posisi redox signaling molekul itu. Dan jangan lupa, redox signaling molekul itu bisa membantu merubah DNA. Karena akan terjadi transkripsi ke arah perbaikan melalui beberapa step. Jadi kalau masuk di baru beli sekali, mungkin 1 sel ya, 2 sel ya. Tapi untuk sel-sel berikut kembali lagi goncang, tidak ada. Oleh karena itu kita harus rutin meminumnya sehingga transkripsi DNA menjadi ke arah yang baik itu menjadi lebih langgeng, lebih panjang. Karena apa? Karena kalau dilihat dari perjalanan setiap penyakit, itu ada komponen etiologi. Komponen etiologinya itu pada sel. DNA, jaringan, saraf, dan ini yang bermula pada 3 lapisan, endoderm, mesoderm, ektoderm. Kalau ini kita tidak perhatikan, faktor risiko eksternal, lingkungan alam yang berubah-ubah, lingkungan sosial yang beragam, pengetahuan yang tumpang tindih, ada yang mementingkan diri sendiri, ada yang tidak mementingkannya, ada mementingkan perdamaian, ada mementingkan kekacauan. Bukan main trauma dari sel ini kalau kita tidak perbaiki. Maka bagaimana mau menyelesaikan masalah secara holistik? Gak mungkin. Ya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama memahami bahwa proses menjadi sakit dan untuk sembuh ini memerlukan perhatian yang sangat serius. Hilang lagi suaranya, Prof. Pada etiologi pada sel, internal, kebiasaan secara holistik. Tanpa itu, kompensasi yang terjadi, adaptasi, tidak akan bisa bagus. Maka itu kita perlu memperhatikan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh dengan baik. Ya, nah penemuan dari redox signaling molekul ini, aduh sangat luar biasa. Nanti merubah bagaimana kita harus menangani, ya, pasien-pasien itu secara lebih utuh, ya, lebih utuh. Maka itu saya sangat berbahagia bisa mendapatkan ilmu ini, baik dengan membaca buku-bukunya maupun membaca jurnal yang sudah ada di media elektronik ini, ya, lebih dari 50.000 ya tulisan saintifik bisa membantu kita, ndak habis kita baca. Ya, oleh karena itu
mudah-mudahan kita yang sudah masuk di sini bisa membantu merubah kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjaga sel supaya dia bisa lebih sehat dan membahagiakan kita sehingga selamat ya. Makanya disitulah saya coba melihat ya bagaimana sulitnya untuk menjadi selamat dalam hidup ini. Karena banyak sekali unsur-unsur kesehatan yang harus kita perhatikan. Nggak bisa hanya sakit kemudian diobati hilang terus sudah bagus. Tidak. Sakit itu adalah sarana yang indah untuk bisa selamat hidup di bumi ini. Nah, untuk memahami itu perlu waktu ya untuk didiskusikan itu ya. Banyak sekali hal. Maka itu adanya redox signaling molekul ini yang adalah bukan vitamin, bukan mineral, bukan antioksidan, bukan eksotik, bukan yang biasa-biasa yang lalu. Maka itu dia ada cara baru untuk ikut nimbrung menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dari situ. Yang perlu kita sadari bahwa seharusnya umur kita itu bisa 120 tahun. Seharusnya. Coba kita lihat sekarang. Banyak di bawah 80 kita sudah tidak berdaya lagi. Sudah miskin, sakit-sakitan lagi. Ya, kembali. Nah, mesti ada cerita lagi yang lain di situ, ya. Kemudian redox ini adalah salah satu zat ya yang nantinya membantu bagaimana dia memberikan informasi pada sistem kesehatan tubuh kita. Jadi dengan adanya kekuatan redox yang kalau saya baca di sana kuatnya sampai 0,00175 millivolt, kelihatannya kecil. Tetapi sebegitulah dia bisa membantu dirinya masing-masing, di mana dia bisa berkomunikasi. Harusnya dia bekerja apa? Sistem imun, sel-sel sistem imun, sel-sel otot, sel-sel penutup kulit, kemudian sarafnya, sistem di otak, sistem hormonnya, semua sangat harmonis. Mengeluarkan informasi satu dengan yang lainnya dan mereka tahu. Itulah satu sistem komunikasi yang belum kita dalami. Bagaimana rasional kerjanya? Nah, rasional kerjanya ada. Kalau kita baca buku itu pelan-pelan. Nah, di sini mungkin tidak waktunya kita itu. Nanti kita pahami. Bagaimana Renew 28 yang hanya memerlukan 28 hari untuk membantu merubah kerutan-kerutan ini menjadi lebih halus. Bagaimana kerutan-kerutan di kelopak mata bisa menjadi lebih halus. Makanya dia disebut Renew 28, memerlukan 28 hari. Bagaimana kerusakan kulit yang sangat sulit kita perbaiki ini sebelumnya dan kemudian dalam 48 jam bisa lebih baik kelihatannya. Apalagi kita pakai lebih panjang. Nah, begitu juga ini. Ya, ini Renew 28, ini testimoni. Itu tidak bukan sekedar hanya testimoni. Ya, bukan testimoni ini. Dia adalah pemakainya. Orang ini pemakainya dan dia membuktikan sendiri. Ketika dia membuktikan sendiri, maka dia mendapat hasilnya yang bagus. Ketika hasilnya bagus, dia bercerita. Ketika bercerita, teman-temannya ikut. Ketika teman-temannya ikut, maka perusahaan memberikan satu sistem reward. Jadi dengan sistem reward yang ada, menjadi semakin menarik. Kita pakai produknya, kemudian kita dapat hasilnya, kita diberi kembali produk itu, dan kita hasilnya sehat dan mendapat income tambahan. Itulah hebatnya Asia Redox ini. Nah, disinilah kita lihat bagaimana saya sebagai seorang penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, menemui sekarang ada cara memperbaiki luka-luka yang begitu berbulan-bulan kami rawat, dan kemudian bisa lebih baik dengan mempercepat dengan redox ini. Gimana ndak senang? Yang tadinya ada lubang ya,
kemudian dia pelan-pelan, dia menutup, dan kemudian menjadi halus, gimana kita tidak senang? Jadi ini bukan bohong-bohongan. Mereka ya memang orang yang memakai, dia bercerita, tinggal kami hanya menyampaikan bagaimana itu bisa terjadi, bahwa beginilah memang proses kesehatan kita yang banyak dibantu oleh alam. Ya, dalam buku suci kami juga ada ditulis, manusia lebih banyak merusak alam. Nah, namun alam selalu melindungi. Dan bagaimana alam melindungi adalah dengan energi kehidupan. Nah, di sini ada redox signaling molekul. Salah satu untuk membantu menyehatkan dan menyelamatkan sel tubuh kita. Nah, inilah salah satu terjemahannya. Nah, kulit-kulit yang begitu buruk, tidak ada solusi, seolah-olah yang membuat dia stres dan lain-lain. Kalau bisa tertolong seperti ini, bukan main senangnya. Nah, ini sudah terjadi. Buktinya dia menulis. Begitu juga yang gemuk-gemuk, ya. Tidak ada solusi, susah mau ngatur makan dan lain-lain. Ketika sistem di dalam tubuhnya diseimbangkan, 5 sistem. 5 sistem itu apa? Ketika redox selnya cukup, maka kelima sistem yang sudah dilihat dalam penelitian yang saintifik itu, satu, proses kardiovaskuler. Jantung akan memberikan kerja yang lebih optimal. Ketika itu optimal, stresnya berkurang karena hormonnya juga dibantu. Nah, ketika hormonnya dibantu, jantung bekerja optimal, sistem pencernaan akan membaik. Karena dia akan menyerap yang harus diserap, membuang yang harus dibuang. Nah, ketika nanti ketiga sistem organ itu baik, maka untuk apa kerjanya respon imun yang berlebih? Sehingga respon inflamasinya menjadi stabil, tidak terjadi overreaksi ataupun underreaksi. Nah, apalagi sistem innate immunity yang secara natural, naluri, alamiah, ketika sel kita berubah menjadi abnormal, maka sel NK, natural killer cell, akan menghabisinya. Jadi, kerja, dan ini dibuktikan dengan adanya 15 pathway yang sudah diketahui terbukti berkaitan dengan redox. Silahkan baca sendiri nanti itu. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita memulai untuk mengkonsumsinya untuk supaya sel kita sehat dan nanti selamat bekerja seimbang, ya. Nah, jaringan ini saraf yang begitu rumit, ya, itu bisa dibantu oleh redox itu dengan memberikan sign-sign, ya. Ini sign-sign tanda itu seperti ini. Misalnya, ada kondisi yang terganggu akibat dari oksidatif stres yang tidak membuat keseimbangan. Maka ini akan ditangkap oleh petugas yang lain, sistem yang lain. Ketika ditangkap, dia akan menuju ke sini. Bagaimana dia menuju ke sini? Dia akan menuju pembuluh darah, pembuluh limfe, atau perdiapedesis, menembus-nembus, ya. Itu bisa karena sel itu sangat kecil dan dia bisa menembus jaringan di sekitarnya. Dan kemudian dia akan memberikan respon terhadap itu. Nah, di mana kerja redox? Kalau dia bisa memberikan informasi yang tepat, redoxnya cukup. Kalau dia sakit, tidak balance, dia redoxnya tidak cukup, yang lainnya akan ke sana membantu sel itu. Gitu. Kalau dia tidak memberikan tanda-tanda, maka terjadilah penyakit di situ. Ya, begitu hebatnya informasi ini. Komunikasi antar selnya diperbaiki, ya. Inilah Asia Redox. Nah, pelan-pelan, mudah-mudahan teman-teman semua bisa baca bukunya, informasinya, sama-sama mempraktekannya, sehingga nanti sangat senang untuk membantu. Yang mana ada juga informasi, kalau dulu
kita menggunakan perbaikan itu dengan memberikan antioksidan. Rata-rata ya tradisional klasik itu menggunakan alat bantu memberikan antioksidan yang berlebih. Banyakin aja minum antioksidan. Nah, supaya bisa menolong sel itu biar selamat. Karena di sana dihasilkan ROS, penghancur sel. Ternyata dari penelitian-penelitian yang dilihat, apa yang diberikan antioksidan itu terlalu berlebih. Ketika dia berlebih, redoxnya masih kurang, yang lebih ini akan menjadi radikal bebas walaupun kondisinya lebih kecil karena dia dicampur dengan yang lain-lain, ada elektrolit, ada protein lain yang membantu terjadinya antioksidan baru sehingga kerusakan tetap terjadi. Nah, oleh karena itu tanpa redox sebetulnya kita memasukkan antioksidan yang banyak itu menjadi oksidasi. Yang lebih banyak, lebih cukup, sehingga terjadi peningkatan redox signaling molekul di dalam sel menjadi lebih seimbang, dia akan lebih harmonis. Makanya bukan tidak mungkin ya, reaksi-reaksi yang terjadi over bisa diturunkan, yang under bisa ditumbuhkan. Jadi ini hebatnya itu, dan ini semua terkait dengan Nobel Prize dari penemuan fisiologi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita mesti baca semuanya baru mengerti tentang itu. Saya tidak ceritakan satu-satu. Ini tanpa oksigen sel kita mati dalam 3 menit. Tanpa selimut ya nanti kita mati kalau kedinginan kita mati dalam 3 jam. Tanpa air 3 hari. Tanpa makan 3 minggu. Tanpa redox 3-5 detik umur sel itu. Nah, inilah yang ada di buku itu. Ya, kalau kita bisa lihat itu. Nah, dengan berdasarkan itu dan juga dia bukan vitamin dan mineral, kita pelajari dan sudah diberikan 8 universitas besar yang memberikan rekomendasi dan dia sangat aman ya, non toksik, 100% halal gitu dan kemudian dia tidak beracun ya, buku-bukunya banyak. Nah, kemudian ini adalah satu teknologi yang nantinya akan ke depan sangat banyak digunakan dan kita adalah orang-orang pertama yang mengikutinya ya. Saya rasa kita memerlukan untuk mencoba sendiri dan kemudian berbagi pada sesama ya. Ya, ini banyak catatan-catatan ilmiah yang kalau kita mau lakukan, saya tidak yakinkan Anda di sini untuk membacanya ini, itu. Tetapi kalau Anda mau ingin tahu, ingin membuktikan, baca aja sendiri. Saya cuma mengaitkan bagaimana menghubungkan ini dengan sesuatu yang sangat bagus, yaitu masa depan kita. Saintis ini berjaya untuk sesuatu yang dulunya mustahil, sekarang menjadi nyata. Ya, bisa mustahil juga. Dulunya tidak mungkin, sekarang menjadi nyata. Sudah bisa dibuat ya. Iya, saya kira itu, dan intinya satu lagi mungkin bahwa redox ini terdiri dari air asin murni. Jadi dia sama seperti yang ditemukan di dalam sel Anda. Makanya cairan fisiologis tubuh itu kan NaCl. Ini sama dengan itu. Apa bedanya cairan fisiologis NaCl itu dengan redox ini? Cairan NaCl itu sudah dirubah, dipecah menjadi atom mengambang bebas. Atom Na, atom Cl, atom H, dan atom Ho. Ya, dia akan mengambang bebas. Selanjutnya, kalau dibiarkan begitu, dia belum sama seperti redox yang di dalam. Mulailah teknologi ini membuat dia bisa dibuat menjadi satu susunan ya, dia dengan derestrukturisasi dia menjadi molekul pensinyalan redox dan dia distabilkan selama 18 bulan selama di dalam botol biru yang dijaga di situ oleh botol biru ini.
Nah, kalau sudah dibuka tutupnya, dia akan hancur setelah 30 hari. Molekulnya hancur ya. Sehingga kalau diminum ya sama seperti air biasa, ya, NaCl biasa. Nah, itulah hebatnya teknologi ini, dan tadi sudah saya sampaikan dampaknya sudah sedikit dan banyak sertifikat yang diberikan, dan juga dia bekerja pada sel, memperbaiki DNA menjadi reverse, dia kembali ke normal. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, ada 5 jalan ya, sistem yang sudah diperbaiki. Innate immunity, inflamasi pathway, vascular health, signaling pathway, digestive enzyme signaling pathway, dan juga hormone modulation pathway. Iya, saya kira begitu, Pak Aladin. Mungkin saya cukupkan presentasi di sini. Sudah jam 18, ada waktu beberapa menit. Ini di sini di Bali ya. Oke, Dok, di unmute balik, Dok. Saya lagi buka mute-nya. Oke. Masih unmute. Oke. Ya. Silakan, mungkin ada yang masih perlu dijelaskan, ya mungkin bisa disampaikan ya. Wow, luar biasa ya. Ini presentasi Pak Dokter semakin apa namanya? Sore ini saya belajar ya sesuatu yang terutama tadi bagaimana sih konsentrasinya pengobatan modern ya dengan yang ada di Ridok ya, penekanannya di mana sangat jelas sekali ya yang dikemukakan oleh Pak Dokter tadi, yaitu teori sel dan tadi virus ya. Wow, ini luar biasa, ini dasar, sangat mendasar sekali ya. Saya sore ini walaupun sudah berulang-ulang tapi kayaknya penyajian dokter ini semakin tajam gitu ya, dan semakin mudah kita untuk memahaminya. Jadi untuk apa namanya, memberikan edukasi ya kepada teman-teman yang memang tidak lepas apa katanya, waduh kok bisa sehat kan enggak obat gitu ya. Nah, itu kan selalu masalah yang sangat, tidak hanya kepada orang yang biasa, malah orang-orang yang punya pendidikan tinggi gitu ya. Ya, bahkan juga orang medis gitu kan. Nah, jadi ini, dan dengan keterangan Pak Dokter tadi, waduh, mudah banget bagi kita orang awam, kayaknya tidak harus jadi dokter gitu untuk memahami dasar ini. Nah, dengan teori ini kita belajar banget lah ya, artinya karena walaupun bagaimana, karena kita bagaimana caranya kita sebagai customer ya, pelanggan atau pengguna produk ini memberitahu itu kan pasti orang tanya gitu ya. Pasti bertanya yang dasar-dasar tadi. Nah, semuanya itu terjawab dari presentasi Pak Dokter Cokedan. Makasih Dokter, saya belajar banyak dan mungkin beberapa slide-nya. Sebabnya apa, pemicunya vitiligo itu apa, Dokter? Wah, ya, silakan. Kok Ya. kebanyakan itu di atas usia 40 gitu loh. Iya. Maaf, saya tidak terlalu masuk ke sana, Pak. Itu vitiligo itu kan dia terkait dengan pigmen. Ya, pigmen. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita, kontrolnya itu kan pasti pada DNA yang mengalami transkripsi. Nah, saya rasa dia akan mengalami transkripsi dan terjadilah vitiligo. Yang kalau nanti dilihat secara genetik itu ada keturunan. Nah, umumnya kan orang kalau sudah keturunan, itu orang tuh putus asa kan? Ya. Ketika sudah putus asa, mencarilah berbagai macam pengobatan. Pengobatannya apa kalau keturunan? Menyalahkan sumber kita kan? Ketika menyalahkan sumber kita, itu masalah paling besar. Ya, ya, Sumber kita itu adalah keabadian. Beliau tidak bisa disalahkan, orang beliau bertapa kan? Namanya abadi kan tetap nggak berubah. ya. Nah, yang namanya kehidupan yang berubah, namanya vitiligo itu kehidupan. Jadi dia hanyalah ilusi. Nah, bagaimana kita memahami secara holistik vitiligo? Nanti kita sama-sama coba, Pak.
Jangan nanya saya, itu penyebabnya ada di atas. Jadi nanya, nanti kita coba sama-sama diberikan redox secara rutin. Mudah-mudahan proses transkripsi DNA yang lainnya itu bisa di-reverse kembali menjadi lebih baik. Paling tidak mengurangi. Karena pengobatan sekarang pada vitiligo kan dia diberikan olesan-olesan apa supaya mengurangi warnanya saja. Saya rasa terkait dengan itu, Pak. Nah, ketika ditambah redox mungkin akan lebih Pak baik. Aladin, Ya, ya Pak Ibu. Aladin. Ya Bu. Ya, informasi ini saya tambahkan juga ya Pak Ali Wiji. Ya. Jangan khawatir, kita sudah ada bukti, sudah ada testimoni. Itu di daerah Painan, Sumatera Barat. Belum sampai 4 botol, baru botol ketiga. Yang di muka itu sudah bersih. Tinggal lagi yang di tangan sama yang di kaki. Nah, mungkin sekarang dalam masa kelanjutannya. Oke. Itu yang dipakai apa saja Bu? Tidak terlalu banyak dia pakai. Baru minum saja, baru minum Belum redok masuk redeem ya. botol ketiga. Iya. Baru minum redok botol ketiga, itu mukanya sudah hilang vitiligonya. Lalu nanti baru dia melanjutkan terus dan dibantu juga dengan tinggal tangan sama kaki. Oke, Jadi nanti nggak ada mungkin salahnya kalau suatu kita coba. ketika kita bisa ajak Zoom dia Bu. Mungkin itu menarik banget itu. Untuk Ya, testimoni itu Ibu. kita. Tim kita yang di Painan, Sumatera Barat, Ibu Rida Hayati yang punya customer. Usianya berapa Bu Titin? Saya nggak hafal usianya, cuma saya dikirimin foto. Semoga ada testimoninya. Ya, nanti saya share Nah, di kita grup. kondisikan nanti Bu Titin bisa testimoni. Mudah-mudahan ini Boleh. ya istilah Dr. Cokorda ini Ya. ya kita lagi koleksi ya bermacam-macam testimoni terutama. Bukan tidak mungkin, karena apa? Kerja redox ini sampai tingkat gen. Ya. Nah, dan ternyata memang sudah ada yang mencobanya. Gitu Pak Ladin. Oke, terima kasih atas informasi yang sangat penting sekali dan ini awal dari testimoni ya. Mudah-mudahan testimoni ini nanti bisa disampaikan langsung oleh orang yang bertestimoni. Nah, mudah-mudahan ya ini menjadi penguatan buat kita. Ya, apa dasar ya. Ini memang inti dari presentasi Dr. Cokorda tadi sangat jelas sekali gitu ya. Dasarnya kita bukan. Jadi di sini nampak benang merahnya itu di mana sih konsentrasi pengobatan dan di mana konsentrasi daripada redox signaling molekul gitu. Silakan Profesor Said tadi yang angkat tangan. Di unmute Prof. Adanya penyebutan keabadian yang memang menyangkut spiritualitas. Artinya keistimewaan yang Pak Dr. Cokorda isi ketika memberikan pencerahan adanya pemaduan antara upaya untuk mencapai kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Contohnya memahami produk redox ini dengan sebab akibat secara material dan juga memasukkan aktivitas atau keikutsertaan spiritualitas jiwa, sehingga Pak Dokter menarik karya perhitungan jiwa keabadian. Mungkin selanjutnya nanti bisa kita semua mendapat tambahan penjelasan untuk mencapai keabadian dengan spiritualitas itu. Ini ada memang yang mempertemukan secara benang merah, yaitu dalam Islam dikatakan zikir. Di kalangan proyek kejawen, pengamal ajaran kepercayaan dikatakan iling bahasa Jawa. Dan tadi Pak Dokter sudah sekian kali menyampaikan keabadian. Nah, suatu saat nanti saya mendapat juga input dari teman-teman ikut serta, minta penjelasan tentang apa itu keabadian yang disampaikan oleh Dr. Cokorda. Sebentar selalu saya jelaskan, ini secara garis besar
keberagamaan kita memang perlu ke sana. Menghubungkan jiwa kita dengan yang maha transenden atau Tuhan yang maha esa. Tadi kita kembali ke agama masing-masing. Kalau misalnya kami dari orang Islam tentu mengkaitkan dengan zikir seperti membaca Al-Quran. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Ya, luar biasa sebuah pemahaman dan sekaligus saran untuk mempertajam istilah jiwa keabadian gitu. Mungkin dalam sesi berikutnya itu Pak Dokter mungkin sedikit bisa mengelaborate ya konsep. Iya, iya. Ya pelan-pelan dokter. Jadi ini memang sebuah komunitas yang haus akan pembelajaran gitu ya. Jadi kita ada pakar dan kemudian disangkutkan itu nanti ya kita bukan hanya sekedar berbisnis gitu ya, karena memang Iya, semuanya itu bagaimana orang ini paham dulu gitu ya. iya. Jangan hanya beli ridho gitu ya, 1-2 botol yang berhenti kemudian menyalahkan. Nah, apalagi tadi ada konsep menyalahkan. Nah, ini kasus besar ya. Kalau Dokter Cokorda mengatakan menyalahkan itu, itulah sebetulnya yang sakit, bukankah begitu, Dok? Iya, betul, Itu yang betul. sakit itu. Konsep menyalah itu kalau Cokorda tadi ya ini yang masalah besarnya di sini bukan penyakitnya gitu ya. Jadi konsep menyalahkan inilah perkara besar. Jadi ini mudah-mudahan nanti dalam konsep-konsep kita. Terima kasih, Prof. Pak, Ya, Ibu Sri, silakan Bu Sri. Silakan, Bu Sri. saya mau bertanya, Dokter, Iya. selamat sore. Mohon maaf. Ini ada teman itu yang stroke. Stroke-nya udah 2 kali ini berulang gitu. Jadi udah 6 tahun, Dokter. Kalau dia rutin minum Redox, itu ada nggak kemungkinan dia bisa jalan lagi misalnya gitu. Karena ini jalannya tuh susah ya. Gitu. Ya, Maaf, Pak. silakan. Pak Radin nih, maaf tadi tidak terdengar dia. Ya, ini ada orang stroke gitu ya, sudah 6 tahun. Jadi Ibu Sri menginformasikan kepada orang tuh, ya pertanyaan orang tuh mungkin enggak saya jalan lagi gitu. Nah, Oh iya. ya silakan Dok. Begini Bu Sri. Ya. Jadi kita berpikirnya dia kan maunya jalan, Bu. Iya. Maunya jalan. Kalau kita berpikir secara medik modern, kan ada sambungan antara kelainannya itu dengan proses jalannya itu. Medik modern kan begitu. Ada sarafnya, ada selnya, ada pembuluh darahnya, ada penyebabnya, dan lain-lain penyebabnya itu. Dalam penyebab itu kan itu bisa dipastikan oleh medik modern. Ya, medik modern itu bisa memastikan dia dengan scanning, apalagi sekarang luar biasa itu lebih halus lagi dengan berapa slice gitu ya, yang lebih tajam lagi, lebih tajam. Tapi kan dia tidak pernah melihat bagaimana dia kan tidak pernah melihat bagaimana redox signaling molekul akan bekerja memberikan sign-sign untuk proses-proses itu. Makanya secara logika rasional medik yang sudah ada, yang dari fisik, itu kan, ini tidak mungkin lagi. Makanya kadang-kadang dokter tuh berani sekali menyampaikan itu kan. Nah, kita tidak pernah berpikir bahwa ada recovery. Ada proses yang namanya perbaikan secara kolateral. Saya contohkan di jantung. Jantung begitu tidak koronernya rusak, kita anggap ini harus dioperasi. Dia tidak pernah mikir tentang kolateral yang akan tumbuh. Ketika ada kolateral tumbuh dan kemudian dia memperbaikinya hampir sama, walaupun tidak sama persis dengan aliran darah itu kan bisa tumbuh. Nah, beberapa hal teknologi baru ini dulu kan tidak mungkin. Tapi sekarang kan mungkin bisa dibuat seimbang. Nah, kalau melalui redox signaling molekul ini, siapa tahu nanti dengan adanya redox ini memberikan informasi, dengan tradisional menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan manusia yang muncul manusia,
penciptaan tumbuhan, hewan, dan kemudian sekarang diciptakan manusia yang berbeda, yang harus menjaga alam, itu kan. Nah, gitu. Jadi kan itu sangat mungkin, Ibu. Nah, oleh karena itu kita berikan, jangan kita yang memutus. Karena kita bukan penentu. Makanya sebagai dokter itu dilarang sebetulnya untuk mengakui bahwa kesembuhan itu oleh karena dokter. Tidak pernah dokter itu begitu. Selalu diajarkan oleh guru-guru kami, dokter tidak pernah menyembuhkan, tapi membantu percepatan penyembuhan itu terjadi. Siapa yang menyembuhkan? Adalah alam ini yang melindungi kita. Nah, sekarang kalau kita kembali ke kepercayaan, keyakinan kita pada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Abadi dan Maha Segalanya. Ketika kita percaya itu, bukankah itu adalah penguatan pikiran untuk tidak putus asa? Karena kita bukan pengatur kehidupan. Nah, oleh karena itu, sebaiknya orang itu mencoba kalau masih ada kesempatan mencoba. Karena dia harus dibeli, jadi dia mesti membeli, kemudian dia mesti rutin, kemudian dia mesti yakini. Dengan yakini itu, alam akan membantu memperbaikinya. Karena ada growth factor. Ada perbaikan pada reseptor-reseptor yang bisa membuat aliran darah lebih baik. Jadi sangat banyak kemungkinan itu. Makanya sekarang di dalam tradisi kesehatan digabungkanlah tradisi kesehatan klasik, tradisional klasik, dengan tradisi kesehatan tradisi medik, dan juga harapan postmodern. Postmodern itu adalah bagaimana kita bisa hidup harmonis, tidak berselisih. Jadi kita elok jadinya, Ibu. Gimana kalau gitu, Bu? Ya, terima kasih dokter, betul sekali. Iya, karena medik sekarang itu melalui paliatifnya, dia akan mengembangkan perspektif spiritual. Cuman memang belum banyak orang yang mau memahami seperti Prof. Said katakan tadi. Nah, disitulah memang saya selalu mengaitkan dengan spiritualitas. Karena keselamatan diri saya, keselamatan teman-teman lain, keselamatan alam ini ada di tangan yang maha kuasa. Karena ada di tangan yang maha kuasa, itulah tujuannya kita dibentuk. Kalau di dalam pelajaran Hindu, manusia itulah yang bisa membantu, namanya petale, itu kegelapan, dan membantu dewa, pencerahan, untuk kembali pada keabadian. Jadi keabadian itu di atas itu. Iya. Kan? Sudah, baik, Ibu. saya Ya, pertama silakan. saya pertama mau tambahkan sedikit yang Ibu Sri bilang tadi. Ada dari Ellen Noble hari itu, pasien dia udah 12 tahun stroke. Hanya beberapa bulan menggunakan redox, dia sudah bisa menyeberangi jalan. Ya. Terus yang kedua, saya kirim WhatsApp ke Pak Ladin tadi, saya minta Zoom kemarin, minta recordnya gitu. Kemudian saya mau tanya sama dokter. Udah Ya Pak. Yang kemarin yang mana ya? Yang sama dokter Intias ya. Oh, dokter Intias. Saya mengundang tamu, tapi dia nggak bisa membuka Zoom karena anaknya nggak ada. Jadi saya janji mau kasih recordnya gitu. Yang sore semalam itu ada gangguan, jadi rekaman itu tidak tuntas, Bu Nurhulda. Oh gitu. Putus-putus. Iya, jadi pas putus recordnya ulang lagi gitu ya. Jadi tidak tuntas. Gitu. Yang sore ini tuntas ini. Baik. Ya. Oke. Kemudian saya mau tanya sama dokter. Waktu hari Kamis tanya jawab yang dikemukakan oleh Ustadz Sahal hari itu, yang mana dia mau donor darah. Kemudian dokter bertanya, Bapak makan apa, suplemen? Karena katanya
Bapak darahnya nggak bisa ditransfer ke orang lain. Tapi jawaban tuh menurut saya yang menjawab kemarin tuh tidak terjawab. Jadi kebetulan saya selalu mengikuti kelas Dr. Cekorda. Kalau saya melihat Dr. Cekorda seperti rajin menyelam samudera RSM ini, sehingga beliau mengutip mutiara-mutiara di dalamnya. Jadi saya mau bertanya bagaimana pendapat dokter kalau menurut pikiran saya mungkin dokter menemukan sesuatu yang mungkin seperti dokter bilang tadi ada transkripsi DNA kah apa sesuatu yang berbeda daripada biasa sehingga dia tidak berani mengatakan atau mentransfer darahnya ke orang lain. Sedangkan itu mungkin saja hal yang positif karena dokter itu Ustaz Sahal itu sangat sehat. Nah, itu bagaimana pendapat dokter? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali, Ibu. Nah, begini, Ibu. Tentang transfusi darah. Setiap orang mempunyai banyak sekali macam golongan darah. Kalau dilihat dari satu orang aja macam-macam golongan darah itu banyak. Karena klasifikasi golongan darah itu banyak. Di antara yang banyak itu, yang banyak dipakai karena paling banyak dia dominan adalah golongan ABO itu. Nah, sudah itu sama resus negatif dan resus positif. Nah, golongan darah yang lain masih banyak, Ibu. Yang kalau dilihat antigen ini dan lain, banyak lagi faktor-faktornya itu. Kelompokan golongan darah itu banyak. Ketika seseorang diambil darahnya, maka dia termasuk golongan darah mana? Nah, ketika dia ada golongan darah khusus selain ABO sistem dan resus, reaksi. Kalau dia akan ditransfusikan, dia harus di cross check, di cross match namanya. Sel darahnya akan di cross match dengan plasmanya. Plasma yang ini di cross match dengan selnya. Nah, ketika ada mayor dan minor reaksi, maka dia tidak bisa ditransfusikan. Tidak bisa dipindahkan dia. Nah, kalau nanti ada yang minor reaksi, mungkin saja dia mempunyai golongan darah yang berbeda dengan dia. Selain sistem ABO dan resus itu. Misalnya golongan darah Bombay gitu, ada namanya golongan darah Bombay. Nah, kemudian ada golongan darah macam-macam ini banyak. Nah, pada orang yang khusus itu nanti kita tangani khusus, diperiksa tersendiri. Bisa, mungkin itu yang membantu menjawab itu. Iya, maksud saya begini, Dok, karena dia kan sudah lama juga mengambil redox. Dan dokter mengaitkan bertanya, apakah Bapak mengambil apa-apa suplemen gitu. Dia tanya sama dokter. Jadi menurut saya mungkin gitu ada sesuatu yang istimewa atau yang berbeda dari biasa dalam darah dia sehingga dokter nggak berani untuk mengambil itu karena maksud saya di sini ada nggak kaitannya dengan RSM ini gitu dokter? Ya. Sangat mungkin berkaitan, Bu. Makanya kenapa orang yang gangguan jantung, kemudian minum redox secara rutin, nanti kebutuhan anti koagulasinya itu menjadi lebih sedikit. Yang mengencerkan darahnya itu akan lebih sedikit. Jadi darahnya akan lebih encer. Dengan lebih encernya itu, kadang-kadang dia, kok ini nggak mau berhenti cepet ya setelah diambil, kok berbeda dengan yang lain gitu. Makanya gitu, ditanya dia berbedanya apa. Kalau yang saya tahu begitu dia lebih encer daripada yang lainnya. Gitu ya, Dok. Ya, kemudian kalau mengenai reaksi yang lain itu ada tergantung reaksinya apa. Tapi semua bisa diterangkan. Baik. Terima kasih, dokter. Ya. Bisa dimengerti ya. Jadi itu hanya orang yang mengambil itu kan sudah biasa dia biasa untuk mengambil donor. Jadi dia tahu mana darahnya kok lambat dia, kok lancar dia.
Anda meminum apa? Biasa itu ditanya. Oh iya. Ada obat-obatan yang biasanya mengencerkan atau menambah pembekuan. Baik, baik. Oke, Ya. dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Misalkan jantungnya itu bypass, apakah perlu bypass? Apa kita makaikan redok untuk berapa lama dulu? Setelah ada perkembangan, apa tidak perlu bypass, dokter? Kalau bypass itu kan beda ya dengan ring ya, dokter. Karena kan kebocoran jantung nih, dokter. Gimana, dokter? Kebocoran jantung maksudnya gimana? Operasinya? Dia kan sebenarnya dia tuh kan ada kebocoran dan jantung, harusnya kan dioperasi. Tapi dia itu berkeinginan sementara waktu dia ini ikhtiarnya itu usahanya itu dengan redok gitu. Karena dia masih khawatir dengan bypassnya itu. Operasi bypass kan dengan operasi pemasangan ring kan beda ya, dokter ya. Kalau bypass itu kan dia langsung dibongkar gitu ya, dokter. Apa gimana, dokter? Gini, kalau bypass itu dia dibuatkan saluran di mana saluran yang normal biasa itu sudah tersumbat. Jadi dibuat saluran yang membypass itu sehingga jantungnya mendapat aliran darah. Itu namanya bypass. Kalau ring itu membuka pembuluh darah yang sudah tersumbat itu lebih lebar lagi. Kalau kebocoran jantung yang Ibu istilahkan itu, kemungkinan klep-klep jantung itu dia longgar. Namanya insufisiensi. Jadi lain itu. Itu bukan bypass dia. Atau dinding jantung yang satu dengan yang lain berhubungan. Nanti dia dijahit, ya, ditutup hubungannya itu operasi menutup. Kalau yang istilah kebocoran tadi itu kemungkinan klep jantung yang kanan atau yang kiri yang longgar. Nah, itu dibersihkan kemudian dijahit agak dibuat menutup dia kembali. Dipakai biasanya ada klep tambahan dari luar. Yang mana dia? Nah, kalau dia menutup karena batas jantung yang lubang, itu sangat mungkin terjadi. Cuman, apakah ini terjadi pada anak-anak, fase anak-anak, atau sesudah dewasa? Karena kalau sudah dewasa, kan berarti dia DNA-nya sudah seperti itu. Tidak tumbuh lagi. Nah, tapi kalau ini saya belum dapat pengalaman untuk itu. Kan kalau saya mengatakan berubah harus ada bagaimana kita bisa menerangkan itu. Kan gitu biar jangan nanti dia terlalu percaya. Nah, sekarang gini caranya kalau pakai redox itu. Ketika kita pakai redox, dia kan bukan untuk memperbaiki masalahnya dia, yaitu pada jantungnya, kan Ibu? Kita memakai redox itu karena masalah umur kita sudah bertambah. Yang menyebabkan redox kita turun. Ketika minum redox, dia tidak sengaja datang ke jantung saja atau ke yang lain-lain. Dia menambah jumlah redox di setiap sel yang turun. Dengan menambah itu, maka sistem secara keseluruhan akan diperbaiki. Kan tidak rugi dia minum redox. Iya. Nah, gitu caranya menjawab seperti itu. Jadi dia tidak rugi, justru sistem tenaganya akan diperbaiki. Kalau klepnya longgar, tenaganya akan turun karena pompa jantung lemah. Ketika ditambah redox, sel-sel yang lemah mendapat itu menjadi lebih kuat. Sel jantungnya menjadi lebih kuat pompanya. Kan tenaganya menjadi lebih baik. Kan tidak ada ruginya, Bu. Mungkin tidak memiliki insufisiensinya, kekurangannya itu atau longgarnya itu. Tapi dia memperbaiki tenaga secara keseluruhan. Itu hebatnya redox. Gimana Ibu? Bisa dimengerti? Bisa dokter. Ya.
Terima kasih dokter. Boleh satu Terima lagi kasih, Bu. pertanyaan Selasa, tetapi dia khawatir karena kemo sebelumnya dia pingsan gara-gara keracunan obat kemo sampai masuk ICU. Jadi gimana itu dok jalan keluarnya? Oh iya, pada pemberian kemo itu kan zat kimia, Bu. Imun sistemnya dia sangat sensitif tuh nggak boleh dikasih kemo. Kan ada di sana warning, kontraindikasi zat-zat kemo tertentu. Itu kalau dia hipersensitif, dia tidak boleh diberikan. Tapi kalau memang harus diberikan, dokter kemo akan memberikan pengurangan respon inflamasi atau respon dari tubuh yang berlebihan. Dia akan memasukkan steroid, dia akan memasukkan penawarnya dulu, baru kemo itu bisa diberikan. Atau akan diberikan secara bertahap, secara pelan-pelan, sambil menunggu adaptasi tubuh. Ketika adaptasinya sudah bagus, baru diberikan digenjot dia dengan kemo. Ada teknisnya. Jadi kalau dia itu takut, ya kalau pasien kan hanya tahu, wah saya takut nanti di ICU gitu. Tapi solusi ini harus tetap diberikan oleh dokter. Dokter yang akan berproses, Ibu. Jadi lebih baik dia tawarkan satu respon ya, nanti bertanya pada dokternya dan dokternya supaya waspada. Kalau toh dia minum redox sangat bagus karena akan mengharmoniskan sistem inflamasinya. Ketika dia tidak perlu bereaksi lebih kan dia akan tenang. Cuman perlu waktu untuk bisa menenangkan sistem itu. Gimana? Sudah terjawab, Bu? Cukup, Bu Asti. Jadi apakah tetap kemo besok dok? Tapi tetap ini juga sih, tetap minum redox juga. Kalau sudah minum, dokternya yang takut sebetulnya, Bu. Karena dokter tuh kalau sampai membunuh kan kena karma dia, Bu. Iya. Kalau itu ada reaksi yang berat, dokternya nggak mau ngasih, Bu. Jangan dipaksa dia. Dokternya yang takut, Bu. Nanti dia kan kehilangan dia. Kehilangan kepercayaan pasien, Bu. Iya, iya. Oke, Ya. makasih Bu Asti. Biar Yang itu sama-sama bantu masalah ya. dokternya, Bu. Ya, dapat jawabannya, intinya ya tetap diadakan sesuai dengan saran dokter yang terbaik. Karena kalau pastilah yang pengalaman sebelumnya itu dokter akan evaluasi gitu ya dok ya. Iya, Nah, betul. artinya yang berikutnya itu dia pasti akan sudah atasi dengan cara-cara yang dikemukakan oleh dokter tadi. Artinya itu nggak bisa dia hindari, harus kalau dia mau apa. Cuma ya ridho bisa membantu barangkali itu jangan terjadi karena terjadi penguatan-penguatan sel-sel lain gitu. Itu Bu Asti. Oke, paham. Terima kasih. Paham ya. Iya, Oke, Bu terima Asti, kasih. demikian Pak dengan Aladin. terakhir tanya jawab